Domir di dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, yakni domir mutasil dan domir munfasil. Apa itu? Simak terus. Ahlan bikum maratan ukhra ila hadhil qanati allati tufidukum uluman lughawiyatan khosatan fil lughatil arabiyyah. Senang sekali bisa berjumpa bersama teman-teman kembali. Oh ya, tidak bosan-bosannya saya sampaikan atau mengingatkan jikalau teman-teman adalah pembelajar baru di dalam bahasa Arab atau datang untuk pertama kalinya di channel ini, maka saya sangat merekomendasikan agar teman-teman menonton video saya dari yang pertama sampai sekarang, agar teman-teman tidak pusing ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kata ganti kepemilikan di dalam bahasa Arab. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kata ganti kepemilikan. nah itu tadi. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kata ganti kepemilikan pada kata benda. Bagaimana pembahasannya? Yuk. Domir atau kata ganti dibagi menjadi dua, yakni domir munfasil dan domir muttasil. Apa itu domir munfasil? Domir munfasil adalah kata ganti yang terpisah dari kata bendanya. Contohnya, ana, anta, dan huwa. Mereka tidak bergabung pada kata benda. Kemudian domir mutasil adalah kata ganti yang bercampur pada kata bendanya. Contohnya pada kata ana, saya ya, itu tandanya ya sukun, artinya ku. Kemudian anta atau kamu yang tandanya ka ya, nah itu artinya mu. Kemudian yang terakhir ada huwa atau dia ya, nah tandanya hu di sana artinya apa? Artinya nya. Langsung kita mulai. Yang pertama ada ana, saya, dengan tandanya ya sukun ya, artinya ku. Oke, jika kita ingin bilang di sana ada rumahku, maka kita bilang hunaka baiti. Kemudian jika kita ingin bilang ini adalah buku cetakku, maka kita bilang hadza kitabi. Kemudian jika kita ingin bilang itu adalah buku tulisku, maka kita bilang tilka kurrosati. Oke, mari kita bedah. Yang pertama hunaka baiti. Akan semulanya kan baitun ya, ada domatainnya atau tanwin di sana. Kemudian kita rubah menjadi kasroh dan tinggal kita tambahkan ya sukun di akhirnya. Maka menjadilah baiti. Bukan baitui atau baitai atau seperti apa, tetapi baiti. Kemudian yang kedua haza kitabi. Kenapa menggunakan haza? Karena kitabun termasuk kata benda laki-laki atau muzakkar. Nah, kitabi semulanya kitabun. Jadi tanwinnya kita hapus, dirubah menjadi kasroh atau i dan ditambah ya sukun. Maka menjadi bi atau kitabi. Kemudian yang terakhir tilka kurrosati. Nah, kenapa menggunakan tilka? Karena kurrosatun termasuk kata benda muannas atau perempuan. Maka walaupun ujungnya tak marbuto aslinya, kemudian kita rubah tak marbutonya menjadi tak taknis ya, tak yang biasa. Kemudian harokatnya diganti i atau kasroh. Kemudian ditambah ya sukun. Maka menjadi ti atau kurrosati. Selanjutnya ada anta, kamu, dengan tandanya ka ya, yang artinya mu. Baik, jika kita ingin bilang ini adalah pulpenmu, maka kita bilang hadza qalamuka. Kemudian jika kita ingin bilang ini adalah sapumu, maka kita bilang hadhihi miknasatuka. Kemudian yang terakhir jika kita ingin bilang itu adalah TV-mu, maka kita bilang zalika tilfazuka. Mari kita bedah lagi. Yang pertama hadza qalamuka. Nah, kenapa menggunakan hadza? Karena qalamun termasuk kata benda muzakkar. Kemudian qalamuka. Nah, semulanya kan qalamun ya, ada domatainnya atau tanwinnya. Kemudian kita hapus, kita ubah menjadi u atau domah biasa. Kemudian ditambah tanda ka, maka jadilah qalamuka.
penamu atau pulpenmu. Kemudian hadhihi miknasatuka. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena miknasatun termasuk kata benda muannas atau perempuan. Nah, miknasatuka aslinya kan miknasatun ya. Huruf akhirnya tak marbuto dan menggunakan tanwin. Nah, itu tak marbutonya kita ubah menjadi tak taknis atau tak biasa. Kemudian domatennya atau tanwinnya kita ubah menjadi domah biasa atau u. Kemudian ditambah tanda ka, maka jadilah miknasatuka atau sapumu. Kemudian yang terakhir, zalika tilfazuka. Kenapa menggunakan zalika? Karena tilfazun termasuk kata benda muzakkar, laki-laki. Nah, tilfazuka. Aslinya kan tilfazun. Ada domatennya juga di akhirnya atau tanwin. Nah, kita hapus dan kita rubah menjadi domah dan ditambah tanda ka. Maka jadilah tilfazuka, TVmu. Kemudian yang terakhir ada huwa, dia ya, yang tandanya hu, yang artinya nya. Oke, langsung saja jika kita ingin bilang di sini ada kelasnya, maka kita bilang huna fasluhu. Kemudian jika kita ingin bilang di sana ada bolanya, maka kita bilang hunaka kurotuhu. Kemudian yang terakhir jika kita ingin bilang ini adalah mobilnya, maka kita bilang hadhihi sayyaratuhu. Mari kita bedah lagi. Jadi untuk huwa ini sama kayak anta ya. Jadi huruf terakhirnya diubah menjadi domah biasa atau u. Oke, yang pertama ada huna fasluhu. Nah, kan aslinya faslun ya. Domaten dihapus menjadi domah biasa dan ditambah hu. Maka menjadi fasluhu atau kelasnya. Kemudian hunaka kurotuhu. Nah, kan aslinya kan kurotun ya. Bola dalam bahasa Arab kurotun, ada tak marbutonya di akhir. Maka kita tak marbutonya kita ubah menjadi tak taknis atau tak biasa. Kemudian domatennya kita ubah menjadi domah biasa atau u dan ditambah tanda hu, maka menjadi kurotuhu atau bolanya. Yang terakhir hadhihi sayyaratuhu. Nah, kan aslinya kan sayyarotun ya, ada tak marbutonya. Nah, sebagaimana biasanya, tak marbutonya kita ubah menjadi tak taknis atau tak biasa, kemudian domatennya kita ubah menjadi domah biasa atau u dan ditambah tanda hu, maka menjadi sayyaratuhu atau mobilnya. Oke, sekarang kita bahas untuk kata ganti yang mu'annas ya, perempuan. Yang pertama ada ana dengan tandanya ya, artinya ku. Kemudian anti dengan tandanya ki, artinya mu. Kemudian hiya dengan tandanya ha, yang artinya nya. Oke, langsung saja. Kalau untuk rumus sama aja ya seperti muzakkar, maka saya singkat aja durasi videonya. Yang pertama, jika kita ingin bilang di sini ada sekolahku, maka kita bilang huna madrasati. Kemudian jika kita ingin bilang di sana ada piringku, maka kita bilang hunaka sohni. Kemudian jika kita ingin bilang itu adalah kelasmu, maka kita bilang zalika fasluki. Kemudian jika kita ingin bilang itu adalah kamarmu, maka kita bilang tilka hujratuki. Kemudian jika kita ingin bilang ini adalah kasurnya, maka kita bilang hadza firashuha. Kemudian yang terakhir jika kita ingin bilang ini adalah penggarisnya, maka kita bilang hadhihi mistoratuha. Alhamdulillah, tamma syarhu wal bayan fi hadzal liqa. Ya, jadi sudah selesai ya pembahasannya. Gimana? Mudah? Insya Allah mudah ya. Oke, sebagaimana biasanya, jikalau teman-teman suka dengan video yang saya suguhkan, silakan untuk beri like, komen, dan juga share videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan logo notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru. Jazakumullahu khairul jaza, ma'akumut taufik wa najah. Wada'an.